Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Dikisahkan, istri Abu Nawas yang tengah hamil muda mendadak berkata sambil memegang perutnya, "Suamiku, aku sedang ngidam. Entah kenapa, aku ingin sekali makan buah anggur yang manis dan segar." Abu Nawas pun tersenyum lembut sambil mengelus kepala istrinya. "Baik istriku, untuk calon anak kita akan kucarikan anggur yang paling manis di Baghdad." Dengan semangat dan cinta seorang suami, Abu Nawas pun melangkah ke pasar. Namun, belum sampai ke pasar, matanya tertuju pada seorang pedagang anggur di pinggir jalan. Di sana tergantung papan besar bertuliskan, "Anggur murah, 1 kilogram hanya 5 dinar." Abu Nawas tertarik dan segera menghampiri. Ia bertanya dengan hati-hati, "Tuan, anggurnya manis tidak?" Si pedagang tersenyum ramah, lalu mengambil satu tangkai anggur dari bawah meja. "Silahkan cicipi tuan, ini anggur terbaik." Abu Nawas mencicipi satu butir. "Wah, manis sekali, pas untuk istriku." Namun Abu Nawas sempat bertanya, "Kenapa saya tidak cicipi yang di atas meja saja, yang untuk dijual?" Pedagang itu buru-buru menjawab, "Oh, tidak bisa tuan, yang di atas meja khusus untuk dijual. Yang ini memang saya siapkan untuk dicicipi." Abu Nawas pun mengangguk percaya. Ia melihat harga yang terpampang, 1 kilogram 5 dinar. Tanpa ragu, ia berkata, "Kalau begitu saya beli 1 kilogram." Pedagang menimbang anggur, memasukkannya ke keranjang, lalu menyerahkan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menyerahkan 5 dinar. Namun si pedagang berkata, "Tuan, uangnya kurang, harusnya 10 dinar." Abu Nawas terkejut, "Loh, bukannya 1 kilogram 5 dinar?" Pedagang itu menunjuk tulisan di papan, "Lihatlah baik-baik tuan, itu bukan 1 kilogram, itu setengah kilogram 5 dinar. Lihat, di bawah angka 1 ada tulisan kecil 1/2. Abu Nawas mendekat, dan benar saja tulisan 1/2 sangat kecil dan samar. Ia merasa tertipu. Dalam hati, "Sialan, ini cara licik menarik pembeli." Karena sudah terlanjur membeli, ia pun menyerahkan tambahan 5 dinar dan membawa pulang anggur itu dengan wajah kecewa. Sesampainya di rumah, ia menyerahkan anggur kepada istrinya dengan bangga. "Istriku, ini anggurnya, manis sekali. Aku sudah mencobanya." Sang istri mengambil satu butir, menggigit, lalu wajahnya berubah masam. "Suamiku, ini anggur apa? Kok asam sekali?" Abu Nawas terkejut. "Apa? Coba aku rasakan." Ia pun memakan satu butir anggur, dan benar saja, asamnya bukan main. "Wah, ini bukan anggur yang tadi aku cicipi. Dasar pedagang penipu, sudah menipu harga, rasa pun menipu." Dengan amarah membara dan wajah penuh tekad, Abu Nawas segera kembali ke tempat si pedagang tadi. Namun saat tiba di lokasi, si pedagang sudah tidak ada. Ia bertanya kepada salah satu orang di sekitar, "Tuan, maaf, pedagang anggur yang tadi jualan di sini, kemana dia?" Orang itu menjawab, "Oh, dia sudah tutup 1 jam lalu. Baru tadi pagi dia berjualan di situ." Abu Nawas mengelus jenggotnya sambil mendesas panjang. Aku akan membalas, tapi dengan cara yang membuat dia tidak bisa menipu orang lain lagi," gumam Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengenakan pakaian rapi, lalu pergi ke istana untuk menemui salah satu pegawai dapur kerajaan yang dikenal suka mencari buah segar untuk jamuan istana.
Dengan gaya santai, Abu Nawas membisikkan sesuatu. "Tuan, kalau Tuan mencari buah anggur yang murah dan manis, saya tahu tempatnya. Baru kemarin saya beli, luar biasa rasanya." Sang pegawai dapur langsung tertarik. "Benarkah? Di mana tempatnya?" Abu Nawas menyebutkan tempat pedagang anggur itu berjualan dan menambahkan, "Buruan ke sana sebelum kehabisan. Saya yakin ini cocok untuk hidangan istana." Sang pegawai pun langsung pergi menunggang kuda membawa uang istana, dan tanpa banyak tanya langsung membeli 10 kg anggur dari pedagang tersebut. Namun beberapa jam kemudian pegawai itu datang lagi ke istana dengan wajah merah padam dan keranjang anggur di tangan. Ia menemui Abu Nawas dengan marah. "Abu Nawas, katanya anggur ini manis dan murah. Ternyata asamnya luar biasa dan harganya 2 kali lipat." Abu Nawas memasang wajah bingung, berpura-pura tak tahu apa-apa. "Loh, saya kemarin mencicipinya manis sekali. Jangan-jangan lidah Tuan sedang sakit." "Tidak Abu Nawas, semua orang yang saya beri juga bilang anggurnya kecut." Sang pegawai merasa tertipu, tapi karena uang yang digunakan adalah milik istana, ia tak berani mengambil risiko. "Kalau begitu, kita laporkan saja ke Baginda Raja," ucap sang pegawai. Mereka berdua pun menghadap Raja Harun al-Rasyid. Sang raja mendengarkan dengan tenang lalu bertanya, "Abu Nawas, apakah benar engkau yang menyuruh dia membeli anggur itu?" "Hamba tidak menyuruhnya Baginda. Hamba hanya memberi informasi. Hamba pun pernah membeli dan rasanya juga luar biasa asam," jawab Abu Nawas sambil tersenyum kecil. Raja tertawa, tapi wajahnya segera menjadi serius. "Kalau begitu, ini sudah 2 korban dari pedagang itu. Harga yang menipu, rasa yang mengecewakan. Kalau dibiarkan, bisa-bisa seluruh rakyat Baghdad kena tipu." Raja Harun pun memanggil para pegawai istana dan memberikan perintah. "Itu, cari pedagang anggur itu, usir dia dari Baghdad. Jangan izinkan orang itu berdagang lagi di wilayah ini." Tak lama kemudian, pengawal kerajaan bergerak. Pedagang anggur itu yang sedang berjualan lagi di tempat yang sama ditangkap dan diarak keluar kota. Pada sore harinya, Abu Nawas duduk di taman istana sambil tersenyum tenang. Sang pegawai dapur duduk di sampingnya dan berkata, "Jadi kau sengaja memancingku agar dia kena batunya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku hanya menunjukkan jalannya. Tuan yang memutuskan untuk melewatinya." Mereka berdua pun tertawa. Hari itu Baghdad kembali aman dari pedagang curang, dan Abu Nawas kembali membuktikan keadilan tak selalu datang dari pedagang, tapi kadang cukup dengan satu langkah kecil dan sedikit terasa asam. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, raja mengundang Abu Nawas dan istrinya dalam acara jamuan makan malam megah, memperingati 50 tahun pernikahan raja dan ratu. Undangan itu begitu istimewa, dan Abu Nawas tahu ia harus datang bersama istrinya, sang delima merah, wanita cantik bersahaja yang selalu mengenakan cadar. "Aku ingin kau tampil anggun malam ini istriku," kata Abu Nawas dengan lembut. "Buatlah semua orang terkagum, tapi ingat, kecantikanmu adalah anugerah, bukan tontonan." Sang istri tersenyum manis, menuruti dengan anggun. Tak ada yang menyangka malam itu akan jadi awal dari kecanggungan besar di istana. Tibalah mereka di istana, suasana megah, meriah, dan penuh canda tawa. Raja yang biasanya dingin dan berwibawa langsung berdiri saat melihat Abu Nawas datang. Tapi jelas bukan Abu Nawas yang menarik perhatiannya. Mata raja terpaku pada istrinya. Acara pun berlangsung lancar hingga tiba-tiba angin malam bertiup kencang dan tanpa sengaja menerbangkan cadar istri Abu Nawas.
Seketika semua terdiam. Wajah sang istri yang elok terpampang jelas. Para tamu terkesima, termasuk sang raja. Tapi cepat-cepat Abu Nawas menutupi wajah istrinya lagi. Dengan tenang ia berkata kepada raja, "Baginda, apa yang akan Anda lakukan jika melihat harta karun milik orang lain bersinar terang di depan mata?" Raja tersenyum kecil dan menunduk. "Tentu saya tak akan mengambilnya." Abu Nawas mendekat lalu berbisik, "Itulah kenapa Baginda, harta seindah ini saya simpan rapat, karena yang tak punya hak seringkali tergoda untuk berbuat serakah." Raja tersentak malu, tapi ia masih menahan diri. Beberapa hari kemudian, raja menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah Abu Nawas. Hatinya tak tenang. Pesona istri Abu Nawas telah menghantui baginda raja. Walaupun tak berkata langsung, tapi gelagat raja jelas menandakan hasrat tersembunyi. Abu Nawas yang sudah curiga lalu berdiskusi bersama istrinya. Mereka menyusun rencana bukan untuk mempermalukan raja, tapi untuk menyadarkan dan mengajarkannya agar tak tergelincir oleh nafsu. Hari kunjungan tiba. Abu Nawas menyambut raja dan para pengawal dengan hangat. Di ruang tamu tersaji aneka kue cantik warna-warni dengan bentuk dan hiasan yang luar biasa menggoda. "Silahkan Baginda," ucap Abu Nawas ramah. "Ini semua buatan istri saya." Raja langsung menyantap 1, 2, 3 hingga hampir semua dicicipi. Bentuknya berbeda-beda," ujar raja, "tapi rasanya hampir sama. Dari apa ini dibuat?" Abu Nawas mendekat lalu berbisik di telinga raja dengan senyum tajam, "Dari labu Baginda. Bentuk boleh menipu mata, tapi rasa akan tetap sama. Sama seperti wanita, tak peduli secantik apa rupanya. Jika tujuannya hanya untuk dimiliki karena rupa, maka nilainya serupa labu, cantik di luar, hambar di dalam." Raja tersentak, pipinya memerah, pandangannya kosong. Tiba-tiba semua rasa manis dari kue-kue itu berubah menjadi pahit. Ia meneguk air lalu menunduk diam. "Maafkan saya Abu Nawas, saya telah berlebihan." Abu Nawas tersenyum tenang. "Saya hanya ingin Baginda tahu bahwa yang tampak indah belum tentu bisa dimiliki, dan yang bisa dimiliki belum tentu pantas diinginkan." Sejak saat itu, Raja kapok menaksir istri Abu Nawas. Ia pun belajar menjaga mata dan hatinya dari niat yang tak pantas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi penasihat yang setia, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pelajaran berbalut kebijaksanaan. Setiap kecantikan adalah anugerah, bukan milik umum. Kisah selanjutnya. Suatu hari nasib buruk menimpa Abu Nawas. Rumah tua yang selama ini ia tinggali roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Abu Nawas kehilangan tempat tinggalnya. Seluruh harta bendanya pun lenyap tanpa sisa. Ia butuh rumah baru, dan ia tahu tidak ada orang lain yang cukup kaya untuk membantunya selain baginda raja. Sayangnya, meminta bantuan secara langsung bukanlah pilihan yang memungkinkan. Ia tahu baginda raja memang murah hati, namun ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat bangga diri, sombong, dan percaya takdir serta ramalan. Maka Abu Nawas pun mulai menyusun rencana liciknya. Malam itu Abu Nawas duduk termenung di bawah langit penuh bintang. Ia berpikir lalu tersenyum penuh arti. "Aha, kalau baginda raja suka ramalan, kenapa tidak kubuat ramalan khusus untuknya?" Ia segera mengarang sebuah kisah mimpi mistis penuh simbol, pesan langit, dan tentu saja rumah mewah. Keesokan harinya, dengan jubah compang-camping tapi gaya berjalan bak bangsawan, Abu Nawas masuk ke istana. Ia berpura terengah-engah, seakan
baru terbangun dari mimpi panjang yang mengguncang hidupnya. "Wahai Baginda Raja," kata Abu Nawas dengan suara berat dan penuh drama, "aku datang membawa kabar dari langit." Sultan yang tengah bersantai mendongak penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Maaf Baginda, semalam aku bermimpi didatangi 7 malaikat dan 1 jin penjaga takdir. Mereka berkata bahwa keberlangsungan kerajaanmu bergantung pada sebuah rumah megah yang dibangun sesuai kemuliaan namamu." Sultan terbelalak. "Rumah? Benar Baginda, rumah itu harus dibangun dengan taman yang menghadap ke arah matahari terbit. Tiangnya dari kayu cedar pilihan dan jendelanya menghadap ke arah bintang keberuntunganmu, Buruj Al-Mu'azzam. Jika tidak, wahai Baginda, rezekimu akan menurun dan kerajaan bisa kehilangan kejayaan." Abu Nawas menghela napas dalam-dalam, lalu menatap lurus pada Baginda Raja. Dan anehnya, rumah itu bukan untuk Baginda, melainkan harus dibangun untuk seorang wakil rakyat yang mewakili kebijaksanaan dan kecerdikan bangsa. Sultan yang suka disanjung pun langsung merasa bahwa ini adalah panggilan takdir. "Dan orang itu yang kau maksud adalah dirimu sendiri, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Aku tidak berani berkata begitu Baginda," jawab Abu Nawas sambil menunduk rendah. "Namun dalam mimpi itu Baginda, malaikat menyebut namaku 3 kali." Baginda terpesona. Dalam benaknya, mimpi itu bukan hanya ramalan, itu adalah perintah langit. Ia merasa bangga, bahkan surga mempercayainya untuk menjaga takdir kerajaan melalui pembangunan rumah mewah untuk Abu Nawas. "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik." "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik, bangun rumah sebagaimana yang digambarkan Abu Nawas." Abu Nawas pura-pura menolak, lalu dengan berat hati menerima takdir tersebut. Dalam hatinya ia menarik kegirangan. Beberapa bulan kemudian, rumah baru yang megah berdiri indah di pinggir sungai dengan taman rapih, pilar tinggi, dan jendela-jendela indah menghadap ke arah bintang keberuntungan. Abu Nawas tinggal di dalamnya dengan nyaman tanpa mengeluarkan 1 keping pun uang, dan Baginda Raja, ia masih tersenyum bangga mengira dirinya telah menyelamatkan nasib kerajaan. Masyarakat Baghdad pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berkata, "Abu Nawas lagi-lagi menang." Dan yang ia tipu kali ini tidak lain adalah sang penguasa sendiri. Kisah ini kembali membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuasaan. Dengan 1 mimpi palsu dan sejuta kepandaian, Abu Nawas berhasil mendapatkan rumah mewah tanpa harus membayar. Sementara Baginda Raja yang terlalu percaya pada mimpi dan sanjungan menjadi korban dari permainan sang penipu ulung. Apakah Abu Nawas akan terus berhasil dengan tipu dayanya? Mari kita simak kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. "Apa penyebabnya?" tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan,
Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk Baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini, sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya. Dalam hati ia menggumam, pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan. Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan Dukun Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu, beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang." Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. "Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing." Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. "Abu Nawas," panggilnya. "Kemarilah sang penyelamatku." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat." Kisah selanjutnya. Pada suatu masa, Abu Nawas memiliki pekerjaan baru. Ia menerima jasa servis toilet. Karena kebanyakan permintaan, ia hampir tak pernah beristirahat. Sampai suatu hari, tubuhnya tumbang. Ia dilanda demam tinggi, menggigil, dan tak sanggup bangun dari tempat tidur. Menjelang malam, kondisinya semakin memburuk. Sang istri yang cemas segera memanggil seorang tabib. Namun, ketika tabib itu datang, ia terlihat malas dan tak peduli. "Ini hanya sakit biasa," katanya acuh tak acuh sambil memberikan sebuah pil. "Minum ini. Kalau besok belum sembuh, panggil saya lagi." Lalu ia pergi begitu saja. Sayangnya, pil yang diberikannya ternyata tidak mujarab. Keesokan harinya, Abu Nawas masih terbaring lemah. Sang istri pun kembali memanggil tabib. Barulah kali ini sang tabib memberikan ramuan yang benar-benar manjur. Tak lama, kondisi Abu Nawas mulai membaik. "Kenapa tadi malam Tuan tidak langsung memberikan obat yang manjur?" protes istri Abu Nawas.
Suamiku semalam tak bisa tidur. Ya ampun, kamu ini, balas tabib. Malam-malam datang ke rumah orang. Saya juga butuh istirahat tahu. Beberapa hari kemudian, toilet di rumah sang tabib mampet. Ia pun memanggil Abu Nawas untuk memperbaikinya. Ketika ia datang, tabib berkata, "Tolong perbaiki toilet saya sekarang, ini mendesak." Abu Nawas menoleh santai. "Wah, ini sudah malam tuan, saya juga perlu istirahat. Tapi baiklah, mari kita ke rumah Anda." Sesampainya di sana, tabib menunjukkan letak toiletnya. Abu Nawas mendekati toilet itu, lalu mengeluarkan pil kecil dari sakunya dan menjatuhkannya ke dalam lubang kloset. "Kalau besok belum lancar, panggil saya lagi," ucap Abu Nawas sambil berjalan pergi. Tabib hanya bisa melongo dan dalam hati ia bergumam, "Sialan, aku kena batunya." Cerita selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, rakyat menjalani harinya seperti biasa. Para pedagang sibuk menjajakan barang dagangannya di pasar, anak-anak bermain di jalanan, dan para ulama berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Namun ketenangan itu terusik oleh satu kabar mengejutkan bahwa Abu Nawas meminta agar kiamat segera terjadi. Kabar ini tersebar cepat dari mulut ke mulut hingga akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. "Apa maksud orang itu?" tanya sang raja dengan dahi berkerut. "Kiamat? Bukankah itu urusan Tuhan?" Para menteri pun mengangguk, namun tidak ada satupun yang bisa menjelaskan alasan permintaan Abu Nawas tersebut. Akhirnya raja memerintahkan agar Abu Nawas segera dihadapkan ke istana. Di hadapan raja dan para penasihatnya, Abu Nawas tetap tenang, bahkan wajahnya terlihat sedikit riang seperti biasa. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "benarkah kau meminta agar kiamat terjadi sekarang juga?" Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, "Benar tuanku, hamba memohon agar kiamat terjadi secepatnya." Ruangan istana menjadi hening dan raja menyipitkan mata. "Apakah kau sudah gila, Abu Nawas? Apa alasannya hingga kau menginginkan kehancuran dunia dan seluruh isinya?" Abu Nawas menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Ampun tuanku, beberapa waktu yang lalu hamba berkeliling desa-desa di pinggiran kota. Hamba melihat banyak rakyat miskin yang kelaparan, anak-anak tanpa pakaian layak, dan para petani yang dipaksa menyerahkan hasil panennya kepada para tuan tanah yang tamak. Bahkan beberapa di antara mereka sampai menjual anak-anaknya untuk melunasi hutang." Raja tertegun. Ia belum pernah mendengarkan laporan semengerikan itu dari para menterinya. Abu Nawas melanjutkan, "Hamba berpikir dunia ini sudah terlalu rusak tuanku. Keadilan sulit ditegakkan. Para pejabat hanya mementingkan kekayaan dan rakyat jelata terus menderita. Hamba tidak melihat tanda-tanda bahwa keadaan akan membaik. Hamba berpikir mungkin kiamat adalah jalan satu-satunya agar semuanya berakhir, agar para penindas dibalas dan orang-orang yang tertindas mendapatkan keadilan." Baginda Raja terdiam. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang luput dari pengawasannya. Ia menatap para menterinya yang kini menunduk dalam diam, seolah merasa bersalah. "Namun Abu Nawas," ujar raja pelan, "kiamat adalah rahasia Tuhan. Tidak bisa kau meminta begitu saja." Abu Nawas mengangguk. "Hamba tahu tuanku, tapi bukankah sebagai hamba yang lemah, hamba boleh memohon? Siapa tahu Tuhan mengabulkan doa seorang rakyat kecil seperti hamba ini." Ucapan itu terdengar seperti sindiran yang halus namun tajam. Raja memahami maksudnya.
Abu Nawas tidak sungguh-sungguh menginginkan kiamat. Ia hanya ingin menyampaikan pesan bahwa dunia sudah terlalu tidak adil dan para penguasa telah lalai. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja berdiri dari singgasananya. "Abu Nawas," katanya tegas, "aku berterima kasih karena engkau telah membuka mataku. Aku tidak akan membiarkan rakyatku hidup dalam penderitaan seperti itu." Raja pun memerintahkan para menteri diturunkan ke desa-desa untuk melihat langsung kondisi rakyat. Tuan-tuan tanah yang menindas ditangkap dan diadili. Gudang makanan kerajaan dibuka untuk diberikan kepada rakyat miskin. Dan yang paling penting, dibentuk tim khusus untuk mengawasi keadilan sosial di seluruh negeri. "Mulai hari ini," lanjut Raja, "aku ingin negeri ini menjadi tempat di mana keadilan ditegakkan. Jangan sampai rakyat memohon kiamat karena kita para penguasanya lalai menjalankan amanah." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Hamba tidak pernah benar-benar ingin kiamat terjadi, tuanku. Hamba hanya ingin melihat keadilan turun ke bumi seperti turunnya hujan yang menyuburkan tanah tandus." Raja mengangguk lalu berkata, "Kau memang gila, Abu Nawas, tapi gila yang sangat waras." Seluruh ruangan tertawa lega, ketegangan sirna, dan hari itu kerajaan memulai perubahan besar demi kesejahteraan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum penuh kelicikan. Ia tak pernah bosan menguji kecerdasan Abu Nawas. Hari itu ia memanggilnya ke istana dengan tantangan baru. Ketika Abu Nawas tiba, raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menghitung semua bintang di langit. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberikanmu hadiah besar. Tapi jika tidak, kau akan dianggap tidak lagi cerdik dan akan dihukum." Abu Nawas mengelus janggutnya dan menjawab, "Ampun Baginda, menghitung bintang di langit itu sangat mustahil Baginda." Raja tersenyum penuh tipu daya. "Jadi kau menolak, Abu Nawas?" "Tidak Baginda, tidak. Hamba tidak menolak." "Baiklah Baginda, saya akan melaksanakan tugas ini." Saat Abu Nawas keluar dari istana, beberapa menteri menertawakannya. Mereka berbisik-bisik, kali ini Abu Nawas pasti dihukum. Tidak mungkin ia bisa menghitung bintang." Namun Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Sesampainya di rumah, ia termenung sejenak, lalu tiba-tiba ia tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Tanpa membuang waktu, ia pergi ke pantai dan mengambil satu karung penuh pasir halus. Ia menggotong karung itu pulang dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kantong berisi pasir. Semua orang di istana menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Raja menatapnya dengan sinis. "Abu Nawas, apakah kau sudah melaksanakan tugas yang aku berikan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja sudah Baginda." Raja mengangguk. "Lalu, berapa jumlah bintang di langit?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meletakkan kantong berisi pasir di hadapan raja. "Baginda, semua bintang di langit ada di dalam karung ini." Semua orang terkejut dan mulai berbisik-bisik. Raja pun segera membuka karung tersebut dan ternyata isinya hanyalah pasir. Seketika wajah raja berubah merah padam. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Ini hanya sekarung pasir," bentak raja dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Benar Baginda, pasir yang ada di dalam karung ini jumlahnya sama dengan jumlah bintang di langit. Jika Paduka tidak percaya, silahkan hitung sendiri." Ruangan menjadi hening. Para menteri yang sebelumnya menertawakan Abu Nawas kini terdiam, tak tahu harus berkata apa. Raja pun dibuat pusing 7 keliling. Namun tak lama kemudian ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau memang cerdik Abu Nawas. Aku mencoba menjebakmu,
tapi kau selalu punya cara untuk mengakaliku." Karena kagum dengan kecerdikan Abu Nawas, raja pun menghadiahinya dengan pundi-pundi uang emas. Sementara para menteri yang sempat menertawakannya hanya bisa menelan ludah. Seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan kemenangan, membuktikan bahwa akal cerdiknya tak tertandingi. Kisah selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun terkenal karena kebijakannya dan kekayaannya yang melimpah. Semua orang di kerajaan itu hidup dalam kemakmuran. Namun, ada satu hal yang kurang. Sang raja merasa hatinya kosong. Ia belum menemukan seseorang yang bisa mencuri hatinya. Bahkan, dengan segala kemewahannya, tidak ada wanita yang bisa menarik perhatian raja secara mendalam. Namun keinginan raja untuk menemukan cinta sejati segera diuji oleh kedatangan seorang wanita misterius. Pada suatu hari, seorang wanita yang sangat cantik datang ke istana. Ia mengenakan pakaian yang sangat elegan dan dihiasi dengan perhiasan berkilauan. Kecantikannya membuat semua orang di istana terpana. Para penjaga, pelayan, bahkan para bangsawan merasa terpesona oleh penampilannya yang memukau. Wanita itu yang dikenal sebagai Dewi Kecantikan mengumumkan bahwa ia datang untuk menantang semua pria kerajaan. "Aku datang untuk menguji siapa di antara kalian yang dapat menenangkan hatiku," katanya dengan suara lembut namun penuh tantangan. "Aku akan memberikan hadiah kepada pria yang berhasil membuatku jatuh cinta, tetapi aku tidak akan memilih berdasarkan harta atau kekayaan. Hanya cinta yang tulus dan ketulusan hati yang dapat membuatku tergoda." Para pria di istana segera terpesona oleh Dewi Kecantikan, dan banyak dari mereka yang berusaha memikatnya dengan hadiah-hadiah mewah dan kata-kata manis. Raja Harun sendiri, meskipun sudah terbiasa dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, merasa tertantang. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang raja yang kaya, tetapi juga seorang pria yang mampu menenangkan hati seorang wanita dengan kepribadiannya. Namun, Abu Nawas, sang pemikir cerdik dan humoris yang selalu ada di sisi raja sebagai penasihat, melihat situasi ini dengan pandangan berbeda. Ia tahu bahwa tantangan ini lebih dari sekedar ujian kecantikan atau harta benda. Ini adalah ujian tantangan ketulusan, kecerdikan, dan bagaimana seseorang bisa menenangkan hati bukan dengan penampilan luar, tetapi dengan hati yang sejati. Abu Nawas merasa bahwa ia bisa mengalahkan semua pria di kerajaan yang berlomba-lomba mendapatkan perhatian Dewi Kecantikan, tetapi ia tidak ingin melakukannya dengan cara biasa. Dengan kecerdikan yang sudah terkenal, Abu Nawas memutuskan untuk menyamar. Ia mengenakan pakaian seorang pelayan rendah yang tidak mencolok dan menyusup ke dalam istana tanpa diketahui siapapun. Tujuannya jelas, ia ingin menunjukkan bahwa bukan kekayaan atau status yang bisa menenangkan hati Dewi Kecantikan, melainkan kecerdikan dan ketulusan hati yang sejati. Hari demi hari, Dewi Kecantikan menyaksikan para pria yang datang kepadanya dengan hadiah-hadiah indah dan pujian berlebihan. Namun, ia tetap merasa hampa. Semua usaha mereka hanya berfokus pada penampilan dan materialisme, dan tak ada yang berhasil menyentuh hatinya. Dewi Kecantikan merasa bosan, karena meskipun banyak pria yang datang dengan harapan tinggi, ia tidak merasa ada satupun yang benar-benar memahami dirinya. Suatu sore, saat Dewi Kecantikan duduk di taman istana menikmati udara segar, seorang pelayan tampak mendekatinya. Pelayan itu adalah Abu Nawas yang menyamar. Ia tidak membawa hadiah atau kata-kata manis, sebaliknya ia hanya membawa nampan berisi air untuk melayani Dewi Kecantikan. Dewi Kecantikan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu tidak membawa apa-apa selain air?" tanyanya dengan sedikit sinis. Merasa heran dengan sikap pelayan ini yang tampak berbeda dari para pria lainnya, Abu Nawas dengan senyum penuh makna menjawab, "Air ini adalah hal terpenting yang bisa saya bawa. Tanpa air, kita semua akan mati kehausan. Hadiah-hadiah dan kekayaan
mungkin bisa menarik perhatian sementara, tetapi ketulusan hati adalah yang terpenting dalam menciptakan hubungan yang sejati. Dewi Kecantikan terdiam, terkesan dengan kata-kata Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun pelayan itu hanya membawa air, ia merasa dihargai lebih dari sekedar penampilan atau kekayaan. "Kenapa kamu berkata begitu?" Dewi Kecantikan bertanya, merasa ada kehangatan dalam kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas duduk di sebelahnya dan mulai berbicara lebih dalam. Kecantikan fisik bisa memikat mata, tetapi kecantikan hati adalah yang akan memikat jiwa. Banyak pria datang ke sini untuk memperlihatkan kekayaan mereka, dan mereka pikir itu akan membuatmu jatuh cinta. Tetapi saya percaya bahwa cinta sejati hanya akan ditemukan ketika seseorang melihat lebih dalam, bukan hanya apa yang ada di luar. Dewi Kecantikan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-kata pelayan ini. Ia bertanya lagi, "Jadi kamu percaya bahwa hanya ketulusan hati yang bisa membuat cinta tumbuh?" Abu Nawas mengangguk. "Benar Tuan Putri, cinta sejati datang dari saling memahami, menghargai, dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Semua yang datang dengan ketulusan akan selalu bernilai daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan." Dewi Kecantikan yang awalnya merasa bingung dengan tantangan yang dia buat, kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa pelayan ini yang tampaknya tak memiliki apa-apa selain ketulusan, justru berhasil menggerakkan hatinya. Mungkin inilah yang selama ini ia cari, seseorang yang tidak terpesona oleh penampilan luar atau kekayaan, tetapi yang melihat ke dalam hati dan menghargai apa yang sesungguhnya penting. Pada akhirnya Dewi Kecantikan memutuskan untuk mengakhiri tantangan itu. "Aku memilihmu Abu Nawas," ujarnya dengan tulus. "Kamu telah menenangkan hatiku, bukan dengan hadiah atau penampilan, tetapi dengan kata-katamu yang penuh kebijaksanaan dan ketulusan hati." Abu Nawas tersenyum bijak. "Saya tidak datang untuk menenangkan hati dengan cara yang biasa Tuan Putri. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa cinta sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari apa yang kita tampilkan di luar." Dewi Kecantikan tersenyum, merasa lebih damai dan bahagia dari sebelumnya. "Aku belajar banyak darimu Abu Nawas. Terkadang hal-hal yang paling sederhana adalah yang paling berharga." Dengan begitu, Abu Nawas tidak hanya memenangkan hati Dewi Kecantikan, tetapi juga mengajarkan kepada semua orang di istana bahwa kecantikan sejati datang dari dalam hati, bukan dari penampilan atau kekayaan. Kecerdikan dan ketulusan hati Abu Nawas berhasil mengubah pandangan Dewi Kecantikan, dan istana pun dipenuhi dengan kebahagiaan yang lebih mendalam. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang hangat di kota Baghdad, matahari belum terlalu terik, tapi pasar sudah ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Unta-unta berderap membawa rempah, dan aroma roti pipi segar menguat dari gang-gang kecil. Namun, ada satu kabar yang sedang berhembus kencang seperti angin musim semi. Telah muncul tukang cukur yang bisa membuat orang jelek jadi tampan. "Benarkah?" "Ah, cuma gosip. Temanku mencoba. Katanya memang beda wajahnya. Jangan-jangan ini sihir." Begitulah kira-kira pembicaraan warga Baghdad selama beberapa hari terakhir. Di kedai kopi, di tukang kayu, bahkan di masjid pun orang-orang membicarakan hal yang sama. Tukang cukur ajaib yang terletak di ujung lorong sempit dekat pasar kuda. Dan seperti biasa, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas, si penyair sekaligus ahli logika yang terkenal dengan kecerdikannya. Awalnya Abu Nawas tak ingin ambil pusing, tapi semakin banyak orang membicarakannya, semakin gatal telinganya. Maka ia memutuskan pergi ke tempat tukang cukur tersebut. Ia mengenakan jubah lamanya yang warnanya sudah agak pudar.
dan sandal yang solnya sudah minta diganti, tapi wajahnya seperti biasa tetap menyimpan senyum misterius. Setibanya di sana, pintu kayu terbuka dan suara lonceng kecil berdenting. Seorang lelaki berjenggot rapih dengan pakaian putih menjemputnya. "Selamat datang, Tuan. Apakah Tuan datang untuk potong rambut atau untuk menjadi tampan?" tanya tukang cukur. Abu Nawas tersenyum, duduk di kursi rotan yang sudah agak tua tapi masih kokoh. "Aku ingin tampan lebih muda dan gagah, Tuan," jawabnya. "Kau datang ke tempat yang tepat, Tuan," kata tukang cukur. "Begitu banyak orang yang bilang begitu, tapi aku ingin membuktikannya sendiri," ucap Abu Nawas sambil memperhatikan cermin besar di dinding. "Tak perlu khawatir, Tuan. Pisau cukurku diasah dengan doa dan sisirku terbuat dari tanduk rusa yang hanya makan daun zaitun," jawab si tukang cukur dengan penuh percaya diri. Prosesnya dimulai. Si tukang cukur menyisir rambut Abu Nawas dengan pelan, seperti sedang melukis di atas kepala. Lalu ia mengambil minyak dari botol kecil yang berbau harum rempah-rempah. Abu Nawas mulai meremelek karena wanginya yang menenangkan. "Ini minyak dari daun cedar, air embun pagi, dan 1 tetes air mata unta betina," jelas si tukang cukur dengan serius. Abu Nawas mengangguk-angguk, setengah percaya, setengah bingung apakah ini sedang dipijat atau dibohongi. Kemudian rambut dipotong dengan rapi, tidak terlalu pendek tapi cukup membentuk wajah. Janggut dirapihkan, alis disentuh sedikit dengan benang halus. Akhirnya, setelah hampir 1 jam, sang tukang cukur berkata, "Tuan, sekarang lihatlah di cermin. Ini dia, dirimu yang baru." Abu Nawas menatap cermin dengan teliti. Ia memiringkan kepala ke kiri, lalu ke kanan. Ia mencubit pipinya, mengedipkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Lalu ia berkata, "Rambutku memang lebih rapi, tapi wajahku masih wajah yang sama." Si tukang cukur mengangkat alis. "Tuan tidak puas?" tanya tukang cukur. Abu Nawas pun menjawab, "Bukan tidak puas, tapi katanya setelah potong rambut di sini, wajah jadi tampan. Aku masih seperti kemarin. Kalau ada yang berubah, mungkin hanya karena aku belum cuci muka saja." Tukang cukur itu tertawa ringan. "Ah, Tuan, saya ini cuma tukang cukur, Tuan. Saya bisa memotong rambut, bukan memotong usia. Saya bisa merapikan bentuk, bukan mencetak ulang wajah." Abu Nawas menatapnya, lalu mencekat sambil setengah berbisik, "Tapi kau mengatakan bisa membuat orang jelek jadi tampan. Coba Tuan bayangkan, saat usia Tuan masih muda dengan rambut seperti ini, bukankah Tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Jadi semua ini hanya permainan pikiran," ucap Abu Nawas. Lebih tepatnya, penyadaran bahwa manusia sering lupa. Yang jelek bukan wajahnya, tapi pikirannya yang selalu membandingkan. Timpal tukang cukur. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, aku akui, ini salah satu potongan rambut terbaik yang pernah aku alami." Ia berdiri merapihkan jubahnya dan menatap cermin sekali lagi. "Dan mungkin tampan itu bukan dari bentuk, tapi dari cara pandang," ucap Abu Nawas. Sambil berjalan keluar, ia melambaikan tangan pada si tukang cukur. "Terima kasih, kau tidak hanya mencukur rambutku, tapi juga egoku." Dan begitulah Abu Nawas kembali ke jalanan Baghdad, bukan dengan wajah baru, tetapi dengan pikiran yang lebih jernih dan cerita baru untuk diceritakan kepada dunia.
Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas." Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya.
canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja, lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual, atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya, Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu, ia menghadap Baginda Raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun, belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut kemana-mana. "Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun, bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran," katanya, berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya, Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun, seperti biasa, ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya." Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang, Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahalah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya." Hari demi hari, nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berselorong. "Sekarang hamba lebih kaya dari Baginda Raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun." Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal. Ia marah besar. "Kurang ajar,
Maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja. Kok malah jadi kaya raya? Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun dan berdiri di halaman rumah, orang-orang itu sudah siap. Mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan." Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu. Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran. Mengapa bisa dirinya malah dilempari? Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.